Karena kita hidup di dunia pasti akan ada musibah, cobaan, fitnah yang semua itu berpotensi mengganggu keimanan, kemudian kejiwaan, mental, mungkin di pikiran kita atau sehingga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali ke tema pembahasan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kita sampai di bab sabar. Dalam mengpasi hari ini tadi banyak yang kebanjiran, maka pas semuanya. Anak-anak saya radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatawassahul harbu. Ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Terus Nabi itu jarang sakit, sekali-kalinya sakit di akhir hayat dan lanjut meninggal. Dan berdasarkan sirah yang ada, sakitnya beliau bukan tanpa sebab, tapi ada sebabnya. Enten jalarane. Jalarane apa? Jalarannya itu beliau diundang makan oleh orang Yahudi wanita. Lalu makanan yang disajikan itu berupa kambing, ingkung kambing. Lalu beliau ngambil sampilnya. Nah, sampilnya yang diambil oleh beliau sudah terlanjur digigit dan ternyata mengandung racun. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu ada sahabat yang langsung meninggal. Sedangkan beliau sempat bertahan dalam kondisi sakit keras. Nah, si Yahudi wanita ini dimaafkan oleh Nabi. Nanti dalam riwayat yang lain tetap dihukum mati. Nah, di sini disebutkan ketika beliau menderita sakit dan makin parah. Waqalat Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, jadi dikatakan yatawassahul qarbu, menderita sekali karena sakit itu dan menuju kematian beliau. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abatahu, alangkah menderitanya ayahandaku ini. Faqala, kata beliau sallallahu Nabi Muhammad sallallahu, beliau mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Gak usah khawatir, orang bakal ada lagi penderitaan setelah hari ini. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ini belum selesai ya. Tapi kita mencoba untuk ambil ibrah sampai sini dulu. Sampai sini menjadi tanda bahwasanya apa yang jenengan rasakan di dunia ini, apapun, mungkin jenengan ada yang lagi sakit, lebih gerah, mungkin ada yang baru mumet, mikir butuh, mungkin ada yang baru punya masalah, entah apa, saya juga tidak tahu. Maka pada akhirnya semua itu akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia. Ini pun kaitannya kali hal yang gak enak-enak. Yang enak-enak juga sama. Mungkin jenengan yang hari ini diberi nikmat harta barangkali, diberi nikmat putra yang banyak, atau mungkin diberi nikmat pasangan yang menyenangkan, seolah-olah tidak mau berpisah di dunia. Orang niku nek dimabuk cinta, dimabuk kepayakan ngoten niku to. Kalau belum mriki niku ngajak kula cah enom nggo kaos tulisane, aku ingin tinggal bersamamu di langit, di sana kita menanam padi. Piye? Nandur pari ning langit itu piye? Jadi logikanya sudah entahlah gitu. Qanibidina jadi Allah wa iyyakum. Maka kematian itu akan memutus segala, memutus yang gak enak, begitu pula memutus yang enak. Lalu sebagian orang
ini tak mati gue bunuh diri, tidak boleh. Oke. Dalam Islam apapun yang diterima oleh seorang muslim itu baik. Kalau itu berupa kebaikan dia bersyukur, baik. Kalau itu berupa hal yang tidak enak tadi lalu dia bersabar, fakana khairullah, itu baik. Dan terus tidak ada yang jelek dari orang beriman. Jenengan bahagia bersyukur, baik. Jenengan sedih bersabar, baik. Makanya kalau jenengan ditanya lebih baik jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur, dua-duanya gak ada yang jelek, gak ada yang jelek. Makanya yang terbaik itu ya dari si miskin yang bersabar berusaha menjadi kaya yang bersyukur, atau sebaliknya kalau pernah kaya bersyukur, maka kalau jatuh miskin bersabar. Menjadi orang sehat bersyukur. Kalau dulu pernah sehat, pernah muda, pernah ganteng, pernah cantik, saat ini pun sepuh tur loro-loronen, berarti saat ini wayahe sabar. Ini rumusnya. Tidak ada bikin rumus aneh-aneh, tidak ada. Mungkin di negara-negara kafir itu orang yang terlalu ruwet uripe, mungkin karena sakit, mungkin karena masalah, itu boleh mengajukan ke pengadilan eutanasia. Apa nih? Suntik mati. Dan itu legal gitu. Di negara itu loh ya. Dan bukan berarti lalu kalau dengan tinggal di situ berarti aku ya itu kejoke. Tidak boleh, Pak. Maka hukum negara berlaku di negara, begitu bertentangan dengan hukum agama yang menjadi panglima ngoten. Jangan terus aku ning Thailand berarti untuk nyenengi wong lanang, ndak boleh, Pak. Makanya saat ini musibah ya, dulu itu kita mindset kita wong lanang seneng wong lanang ini bukan wong Islam. Saat ini lanang men medsos niku makmuman wong loro salat lho. Ini istri saya, ini pacar saya, lanang kabeh. Salat niku maca Quran lho. Macanane yo apik piye lho. Astagfirullah. Makanya sampai ada imam masjid di negara mana saya lupa itu mendukung LGBT dikecam orang Islam sak donya. Karena gak ada ceritanya orang Islam kok mendukung homoseksual, itu tidak ada. Begitu pula orang Islam kok mendukung minuman keras, itu tidak ada. Nek ada yo Islam rata toh, tidak mungkin ada. Tidak ada. Ayatnya nggak akan pernah terhapus sampai kiamat itu. Makanya apa yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala, falamma mata, kemudian ketika beliau Rasulullah akhirnya wafat, putri beliau Fatimah qalat berkata, ya abtahu aja barabban da'ahu, wahai ayahanda yang telah menjawab panggilan Rabbnya. Tegasnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ini artinya mulia. Mulia ini kan berarti panggilan. Mulai. Nah, ngoten lho, jenengan nimbali putra jenengan. Kan berarti ngeken loh, menyuruh. Maka ketika ayat itu mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo mulih kehadiran Allah dengan penuh keridhaan, maka putrinya mengatakan, ya Allah, ini bapakku sudah memenuhi panggilan rohnya untuk pulang kemana? Negeri akhirat. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, wahai bapak ayahanda yang surga Firdaus sudah menjadi tempat tinggalnya, sudah menjadi kaplingannya, sudah menjadi jatahnya. Alhamdulillah wa bihamdihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini kita harus meyakini beliau SAW orang yang terpilih untuk ditaruh di surga tertinggi. Kemudian disebutkan lagi
ya abatahu ila Jibrila naknahu, wahai ayahanda yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Artinya kondisi kematian beliau diketahui oleh para malaikat semuanya termasuk Jibril. Falamma dufina, ketika kemudian beliau dikubur, qalat Fatimah radhiyallahu anha, beliau kemudian mengatakan lagi, Fatimah radhiyallahu anha, atobat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Relakah jiwa kalian wahai kaum muslimin untuk menaburkan tanah ke atas tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegese nek umpami saged boten ning jane mau. Tapi gandeng sudah meninggal dan syariatnya ya harus dikubur. Ya dilepas dengan berat hati kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Boten terus berarti rasa dikubur tidak awetke kados Kim Jong Un napa sinten niku boten ya. Dalam Islam tetap harus dikubur. Dan maneka warna metode pemakaman yang dilakukan oleh manusia, yang terbaik tetap dimakamkan di tanah. Mengke enten sing dikubur niku ten bukit dibolongi cemplunge mriku. Mengke enten sing dibakar, mengke enten sing kuburane digawe ngadeg. Nanti diduduk bor wonten mengke bolong cemplunge ngadeg plung. Mengke enten sing iki para malaikat ini. Namanya sky burial, pemakaman langit. Dados jenazah niku bar dilepas sama keluarganya, diserahkan sama tokoh agama dan sebagian pengikutnya, niku dipecel-pecel, terus didekek di satu tempat. Di situ diparani burung pemakan bangkai. Terus mereka punya istihad, tapi salah. Pilihan jalan orang-orang Tibet itu. Di sana katanya tanah itu jarang ada di gunung batu. Gunung batu itu tinggal burung-burung pemakan bangkai sing dasi bodol niku gede-gede. Dan itu jenazah dibetaki atau diparani, ditutuli nganti entek. Yo sak mata-matanya itu juga boleh sampai habis. Bahkan para meleh namanya enten burung elang gede banget niku boten mangan daging, mangan balung. Cuma balung dawa ngene iki wong dilek ngene iki plung. Oh ya ora keseleken wong. Makanya nanti dalam bab Ya'juj Ma'juj itu ketika mau muncul, mau lepas, Nabi Isa dan para pengikutnya kaum muslimin itu diweling sama Allah, diwanti-wanti bakal metu kaum sing kowe ora bakal iso ngalahke. Wis saiki kowe nyingkira ndelika ning Bukit Turisina. Kene orang beriman masuk situ, sembunyi di situ dan bertahan lama sampai akhirnya larang pangan, makanan mahal. Terus saat ini nembe enten urusan salat Hormuz. Solo niku paling aman, soalnya salat balis boten tutup. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke situ. Ya'juj Ma'juj matinya bukan diperangi, tapi didongani. Yang dongani sinten? Nabi Isa. Minta kepada Allah agar dibinasakan, lalu dihujani maggot itu, set nih, nyemplung ke hulunya, lehernya, masuk ke kepalanya, mati. Begitu sudah mati jumlahnya banyak banget. Nabi Isa dan kaum muslimin bingung dengan generasi pripun. Akhirnya doa melih. Dari doanya itu tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang besar tadi itu. Buat tahu asalnya dari mana, pokoknya datang. Begitu datang itu dicangking. Ya tidak tahu dicangking dibuat atau dimakan, tidak tahu, disingkirkan dari pandangan orang. Nah, tersisa jenazahnya apa? Bukan itu bekas-bekas jenazah ini loh, cairan-cairan gue gitu-gitu. Maka doa lagi Nabi Isa minta dibersihkan, maka dihujani.
hujan ini kados di dalu suwi sampai akhirnya bumi niku kinclong resik. Makanya di dalu baru hutan niku tau bahasa Jawa niku dalan sing biasanya pesing lah mboten mau pesing. Kula niku di tenang Sabtu lha niku ten Yogya. Mulai niku mampir nyate oleh bojo kula. Karo ngenteni satene dibakar niku lho. Niku enten sopir truk aku wae ning bangjo mandeg lampune abang. Medhuk nguyuh. Menungso kaya ngono. Tendalan niku mboten menggok ten SPBU napa. Kali ngenteni lampu abang nguyuh niku nambi ngertos niku. Lakone piye to ya. Niku nggih bar lampu abang dadi ijo niku nggih ya ora cawe ya namung diobati niku diobat kabit. Wis ra karo-karoan wae. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hikmah dikasih hujan banyak itu mensucikan bumi yang dinajisi oleh orang-orang yang enggak tahu adab seperti itu. Nggih. Ampun jenengan sak kebel-kebel teh ampun nggih. Pipis ten pinggir dalan niku terus ampun, nomor pun enten tulisane yang kencing sini hanya anjing, malah dengan ten mriki piye. Nggih, ampun Bapak. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kandungan hadis ini apa? Karena ini kitab syarah nggih. Saya bacakan penjelasannya. Syarah itu artinya penjelasan. Maksudnya yang pertama, para nabi adalah orang yang mendapat cobaan terberat di dalam hidup mereka. Datangnya jenengan merasa cobaan jenengan kata, klentu. Mereka yang dapat cobaan paling besar itu para nabi, sanes jenengan. Jangan playing victim, nah istilah cakno. Jangan merasa yang paling menderita. Karena faktanya cobaan terbesar itu bukan kita, nabi Pak, sama para rasul. Pun sampai dulu itu ada sahabat yang disiksa sama orang kafir Quraisy di Mekah. Gegere niku blarut-blarut beten. Dia mengeluh pada Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan antum qaumun tastajilun kuwi kesusu. Topi. Gegere blarut kesusu. Soalnya apa? Enten Nabi niku sing disisir ngangge sisir wesi tur panas nglokop kepalanya. Enten sing digraji, enten sing disueret jaran topi. Makanya kita teng masjid boten enten sing nyeneni kadang males ya. Alhamdulillah kalau sampai nanti nikmat mudah itu dicabut oleh Allah dan disulit kayak kados Palestina kan repot. Makanya ini tugas kita loh Pak, untuk melanggengkan nikmat ini. Kita langgengkan nikmat ini selama nafas masih di kandung badan kan gitu. Carane pripun nggih jenengan makmurkan masjid jenengan. Jangan kemudian jenengan bikin sepi, bikin sepi dicabut nikmat itu repot. Tapi rahmatullah Allah. Kemudian juga mereka lah yang mengalami ujian terberat, cobaan ujian ketika menghadapi kematian atau ketika menemui ajalnya. Yang demikian tidak lain demi meninggikan derajat dan menambah pahala. Dados yang namanya musibah, Pak, itu fungsinya 3. Fungsinya 3. Yang pertama menghapus dosa. Yang kedua, meninggikan derajat. Fungsinya 2, menghapus dosa atau meninggikan derajat. Nah, sehingga kalau konteksnya para nabi, maka itu hakul yakin jelas bukan menghapus dosa. Karena para nabi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka konteksnya yang kedua. Soalnya apa? Nanti orang-orang yang tidak paham kenapa Nabi SAW ketika mau meninggal itu diberikan sakaratul maut, kesusahan dalam kematian, menuju kematian, ada proses sakit dan sedikit penderitaan menuju keluarnya nyawa. Niku nek orang orientalis yang mengatakan lho Nabi meh mati kira kosong. Lalu kaum muslimin yang tidak paham ini kemudian bener ya. Akhirnya pindah agama. Nah, itulah kesalahan kita. Harusnya yang kita pahami para nabi itu tidak sedang menyimpan dosa sehingga tidak perlu disucikan dengan musibah atau cobaan. Maka setiap musibah atau cobaan yang dihadapi atau diterima para nabi itu bagian dari meninggikan derajat.
Pramila wau Fatimah mengatakan, wahai ayahanda, papan panggenan jenengan niku swargi, tur swargine namine Firdaus. Fa innaha a'lahal jannah, karena Firdaus itu surganya yang paling tinggi. Pun mentoke surga Firdaus itu mboten enten, tegese surga ning dhuwure Firdaus mboten enten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nek para nabi. Nek adapun kita ketika kita kena musibah, kena cobaan, sakit lah, apalah gitu kan, maka kita berintrospeksi. Nah, kalau dalam introspeksi kita ternyata ngapunten kita itu ada dosa, maka bertaubatlah. Tapi kalau kemudian di situ kita tidak menemukan kesalahan, aku kayaknya kan duwe salah iki, salat ya salat, molimo ora tau, dodolan aku jujur, aku sapus emoh, ora tau mlenjani janji. Nah, kok masih kena cobaan, maka itu dengan terpilih untuk dicintai Allah. Mosok Mas iki Nabi mengatakan innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba niku dicobi ya. Wa in radiya falahu ridho. Kalau yang dapat cobaan ini rela ridho, maka dapat ridhonya Allah. Fa in sahita falahu suh. Kalau dia tidak terima, marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka dia dapat murka Allah. Ramino dengan ketika merasa kok aku umur semene uripku kok ngene-ngene wae, barangkali itu bagian dari cinta Allah yang diberikan ke jenengan supaya tetap istiqomah. Sama kayak hadis 3 orang dengan penyakitnya, 1 buta, 1 kusta, 1 korengan dan sirah. Sirah ini penuh korengan, doran duit kabeh wong ora duwe. Didatangi malaikat, ditawari jolo apa sing buta njaluk mari kalih binatang ternak. Yang kusta niku nyuwun mantun kalih minta binatang ternak. Yang budikan kepalanya juga sama, minta sembuh dan minta binatang ternak. Dikasih sembuh semuanya, dikasih binatang ternak beranak pinak banyak. Si malaikat ini datang lagi dalam rupa seperti kayak dia waktu sakit. Ngendikan, Pak, mbok kula nyuwun, dadi umpami kada sapi 1000, mbok kula nyuwun sapine setunggal, siji yo larang. Ya wong sakniki nembung kok 1000, sak yuta ora nek 1000 ya ora sedo sak yuta, ngoten niku to. Infak barang 1000 wae yo duit. Mun nate lho ngrancangi recang sugih. Zaman parkir 500 tuh, ya kayak di 1000 dinceni susuke padahal ngangge kula niku kalih DN niku DN mobil bagus itu. Lan kula lokke, Bro, 500 iku wis dikelaske. Kowe ya ora bakal nambah sugih. Digo tukang parkir kuwi ya ora niku kowe ya ora bakal marai kiri. Digo tukang parkir kuwi ya ora nambah sugih, ngomong 500. Nyauri niku sayuto nek 500 ya ora sida sayuto. Padahal waktu niku dhek ngomong kali kula niku asete waktu niku sudah 10 tahun atau 15 tahun lebih. Asete niku 17 miliar. Ya itu loh manusia. Makanya si malaikat itu datang lagi dengan rupa dia yang sakit, yang budikan, yang buta segala macam ya. Sekitar 3 orang tadi loh. Ngelek-ngelek Mas, mbak aku njaluk pedusnya siji. Padahal pedusnya ribuan, memenuhi lembah ya. Jaluk kok siji. Nah, gelem ya iki. Kowe lali to Mas, biyen kowe tau lara, urai tak tau ya. Selah. Akhirnya Allah kembalikan lagi seperti semula. Nah, cuman dari 3 itu ada 1, saya lupa yang mana. Itu yang kemudian ketika diminta, kalau nggak salah yang kambing, nah, dia bilang jikuan kabeh, jalukmu piro, butuhmu piro, jikuan wis aku ikhlas, wong kuwi mung titipan. Nah, akhirnya dia ngambil, ya nggak banyak juga, wong
tetap bawa, atau artinya nek ajeng bawa 1000 yo piye nggowo kan gitu. Mungkin ngambil 1 atau 2 gitu. Akhirnya dia langsung lah kekayaannya. Makanya bagi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita lahir tidak bawa apa-apa, bahkan benang 1 helai pun enggak gitu. Sehingga ketika kita hari ini umpami gitu, duit tapi gak ada rasukan, caket gentos sehari sekali 2 kali bisa makan, alhamdulillah. Karena Nabi itu merumuskan nikmat itu bukan gimana-gimana. Man asbaha fi sirbihi aminan, sapa wonge sing iso tangi esuk aman, kampunge mboten enten gegeran. Kemudian wa mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya yang dia makan pada hari itu, maka annama lahu khizat, annama khizat lahu dunia. Dia kayak memiliki dunia. Tegasnya gitu loh. Ketika kita itu punya apa-apa nih nggak bisa bangun, nah kan juga enak gitu. Atau bisa bangun nih nggak aman, tiba-tiba mak dhuwur, itu kan juga enak juga gitu. Atau bisa bangun aman nih nggak ada yang dimakan, juga enak juga gitu. Makanya nanti bisa bangun pagi terus enten pengawasan subuh pedal soto niku wis alhamdulillah kan ngono. Arek iki rawane nang sore ini kan. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali ke sini, orang-orang solih itu bukan untuk melebur dosa. Orang solih di sini maksudnya nabi dan para rasul. Tapi kalau orang solih dalam konteks pendakwah, ustadz, guru, itu masih mungkin dia punya dosa, karena mereka bukan al-maksum, bukan orang yang terjaga dari dosa. Besar kemungkinan berbuat dosa. Bahkan para lagi ada 3 lagi nih loh, orang yang jihad, manusia melihatnya sebagai mujahid, tapi justru dimasukkan Allah ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Nanti ada seorang dai yang orang melihatnya, wah malah kayak mesti berbusul kok, ternyata nyemplung rokok karena tidak ikhlas. Termasuk ada orang yang ahli sedekah, orang melihatnya seperti ahli surga, tapi masuk neraka karena tidak ikhlas. Makanya di luar konteks Nabi dan Rasul masih mungkin orangnya kalau sakit itu karena untuk melebur dosa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperbolehkan bersedih untuk seseorang yang menghadapi nazak. Nazak itu mau meninggal. Tegasnya ketika jenengan punya garwa mau meninggal, jenengan sedih, tidak apa-apa. Dan Nabi pernah punya putra namanya Ibrahim, beliau meninggal. Nabi pun menangis, ning boten meratap. Bedakan nangis sama meratap. Nangisnya nangis keluar air mata, bukan sing bengok-bengok ngamuk-ngamuk wonten iku bukan. Nah, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, dengan nangis?" Kata Nabi, "Innal aina la tadma." Mata itu memang fitrahnya bisa keluar air mata. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzun, dan kami, ya aku, bapakmu, ibumu, putra dari Ibunda Khadijah, kami berdua sebagai orang tuamu, dengan kematianmu kami berdua sedih. Sehingga jenengan kalau ditinggal sedih sama orang terkasih itu tidak apa-apa. Nek seneng itu orang mas, ini tergantung konteksnya, seneng opo ini gitu kan. Nah, ada kisah yaitu Abu Kilabah al-Jahmi, seorang ulama. Singkat cerita, beliau punya anak yang solih. Dan singkat cerita, ceritanya panjang, anak yang solih ini meninggal. Dalam meninggalnya anak solih ini, si bapak memastikan anak ini tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada bapaknya. Maka begitu dikabari putranya meninggal di jalan, diterkam oleh binatang buas, info sampai ke bapaknya. Bapaknya tidak mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi mengucapkan alhamdulillah. Ning boten alhamdulillah toh, ditutuke alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan tidak lahirnya anak dariku yang menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena bapaknya berusaha keras memastikan
anak ini soleh kepada Allah, soleh kepada orang tuanya. Dan anak ini keluar rumah dalam rangka mencarikan nafkah bapaknya, yaitu Abu Kilabah Al-Jarmi, yang mana waktu itu Abu Kilabah Al-Jarmi ini tua, tidak punya kaki dan tidak punya tangan karena kena kusta. Kusta menyebabkan terpotongnya anggota badan. Ini ulama besar sampai tidak bisa kemana-mana. Niku sing ngladeni putrane baik makan minum ngapunten buang air dan wudu untuk sholat niku putrane. Nah, karena sing ngladeni putrane dan tidak punya pensiunan kados jenengan yang punya gitu. Maka beliau begitu stoknya habis pamit sama bapaknya, Pak kula tak pados nafkah riyin oleh hati-hati ning dalan. Telung dina mboten bali. Begitu ada yang datangnya Abu Kilabah Al-Jarmi, Abu Kilabah Al-Jarmi sebagai seorang ulama juga tidak minta sedekah ndak. Mas aku telung dina luwih mboten. Justru nyuwun tulunge mboten niku, nyuwun tulunge Mas, aku duwe anak sing kene ngladeni aku, nyuwun tulung golekno, digolekke ketemu, mboten tebih ing tendone gubuke niku pun sedo. Posisine sudah tinggal tulang dan di beberapa binatang juga ada bekas-bekas gigitannya begitu. Nah, balik niku si orang yang berkunjung itu dan menceritakan keadaan putranya, dan Abu Kilabah Al-Jarmi mengatakan tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak pernah menciptakan anakku menjadi penghuni neraka. Niku karena sudah 3 hari tidak makan tidak minum, niku ngomong ngoten dengan ngoten iki kalih karek napas jero. Bar niku nyawane meninggal. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi landasan bolehnya jenengan mengucapkan alhamdulillah ketika jenengan memastikan anak jenengan atau istri atau suami atau pasangan jenengan benar-benar hidup di atas ketaatan. Ngoten mami garwa jenengan itu Pak. Yes, alhamdulillah, yes, matur nuwun wis ngandani aku. Lah ngoten. Muga-muga ketemu ning swarga. Alhamdulillah, yes. Dan ini gue kena enak sesuatu. Yes, kita lanjutkan di sini. Bentar lagi Nah, seperti halnya ucapan Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menunjukkan sedih. Sampai puncaknya, opo yo kowe iki lilo tegel nyawuri lemah ning nggon jasate Rasul. Jane nggih mboten. Mami gesang mboten wantun, mau enten tergetari pengen resiki kan mboten. Tapi gandeng ini meninggal ya, mau nggak mau memang sunnahnya dimakamin, dikuburkan ya sudah dikuburkan dan harus ditimpa dengan tanah niku. Ketahuilah perbuatan ini tidak termasuk meratap yang dilarang. Dibolehkan pula menyebut sifat-sifat orang yang sudah meninggal dunia. Sungguh kehidupan setelah kehidupan dunia lebih baik bagi para nabi sholawatullah alaihim wassalamuh. Demikian juga bagi para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Dunia adalah tempat penuh penderitaan, penuh kesusahan. Sedangkan bagi orang yang beriman, mukmin, maka alam akhirat menjadikan sebab kita lepas dari semua itu. Dengan catatan matinya normal, bukan mati yang dibikin-bikin, bunuh diri dan seterusnya. Namilah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mukmin wal jannatul kafir. Dunia niku disifati sebagai penjaranya orang beriman. Dan penjara niku pripun? Boten saged medal sak wayah-wayah, boten saged jajan sak wayah-wayah, bahkan boten saged kepanggih sinten kemawon sak karepe dhewe enten jadwale. Pramila ketika kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, maka di situ kita menyerahkan diri kepada Allah untuk mengikuti aturannya itu yang disebut dengan Islam Muslim. Kita ikut ketika diperintah sholat kita sholat, diperintah puasa kita puasa, samangke diperintah kurban kita kurban, kita ikut. Karena memang kita sedang berada di penjaranya Allah yang disebut dengan dunia. Ini boten
kados penjara sing sak tenane niku lho. Nah niku kan bener-bener terkungkung di kotakan ngoten niku. Jenengan kan tasih saged pinanggih garwa, putra, ngoten niku to. Pengen tuku pentol, bakso, mie ayam nggih saged gitu. Dan inilah surganya orang kafir. Makanya orang kafir itu diberikan keleluasaan untuk mendapat nikmat seluas-luasnya dan dia menghabiskan itu di dunia. Dientek-entek iki sing seneng mendem ya mendem, sing seneng madon ya madon, sing seneng judi ya judi gitu kan. Mungkin jenengan pernah mireng ya enten gubernur di Indonesia niku entek 500 miliar tinggal judi di Las Vegas. Dicekel KPK langsung lemes terus mati. Makanya Bapak rahmatullah Subhanahu wa taala, itulah orang kafir. Dia ketika dapat apa yang Allah punya dari kenikmatan ini tidak terfikir untuk kebaikan tapi dihabiskan untuk kenikmatan yang dia impikan sampai niku Epstein. Nah, itu saking sugih wong mangan sapi tahu, wedhus tahu, mangan jaran mungkin dia tahu. Akhirnya napa? Kertas dengan bedane. Mangan wong lho. Ten pulau niku gawe acara lah macam-macam. Mejane gede niku ingkunge gede dawa, sikile dawa-dawa. Oh, wong lah. Ya itulah kelakuan orang kafir. Pernah kan ya? Wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah.